Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Maradia Sikai, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang Prodi D3 Keperawatan. Saat ini saya akan membahas materi mengenai tuberkulosis dan juga pencegahan serta pengobatannya di era COVID-19. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu tuberkulosis, langsung saja kita bahas pada materi berikut. Baik teman-teman, saat ini kita akan membahas materi mengenai tuberkulosis serta pencegahan dan pengobatan tuberkulosis di era pandemi COVID-19. Teman-teman pasti bertanya, apa itu tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC? Menurut Menkes dalam Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis menyatakan bahwa tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium antara lain Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, dan Mycobacterium lepra, yang juga dikenal sebagai bakteri tahan asam atau yang biasa disebut dengan BTA. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping adalah orang yang terinfeksi virus tuberkulosis. Teman-teman pasti bertanya, penyebab dari tuberkulosis. Tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yakni kuman aerob yang dapat hidup terutama di paru atau di berbagai organ tubuh yang lainnya yang memiliki tekanan parsial oksigen yang tinggi. Kuman ini juga mempunyai kandungan lemak yang tinggi pada membran selnya, sehingga menyebabkan bakteri ini menjadi tahan terhadap asam dan pertumbuhan dari kumannya berlangsung secara lambat. Bakteri ini tidak tahan terhadap ultraviolet, karena itu penularannya terutama terjadi pada malam hari. Menurut RAP 2010, teman-teman gambar di samping adalah virus Mycobacterium tuberculosis pada paru. Teman-teman pasti bertanya, bagaimana tanda dan gejala umum tuberkulosis? Tanda dan gejala yang sering muncul, batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, sesak nafas disertai dengan nyeri dada, berkeringat terutama pada malam hari, demam, badan lemas, penurunan nafsu makan, serta penurunan berat badan. Komplikasi yang pertama, pleuritis tuberkulosa, yang kedua, efusi pleura atau cairan yang keluar ke dalam rongga pleura, yang ketiga tuberkulosa miliar, yang keempat meningitis tuberkulosis. Bagaimana cara penularan tuberkulosis paru? Sumber penularan adalah pasien tuberkulosis, terutama pasien yang mengandung kuman tuberkulosis dalam dahaknya. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam percikan dahak. Infeksi akan terjadi apabila seorang menghirup udara yang mengandung percikan dahak yang infeksius. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak yang mengandung kuman sebanyak 0-3.500 Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan kalau bersin dapat mengeluarkan sebanyak 4.500 sampai 1.000 Mycobacterium tuberculosis menurut Permenkes RI 2016. Teman-teman, gambar di samping adalah percikan orang yang terinfeksi tuberkulosis paru terhadap orang lain. Lalu teman-teman pasti bertanya, bagaimana penularan tuberkulosis? Orang yang menderita COVID-19 dan tuberkulosis dapat menunjukkan gejala yang sama seperti batuk, demam, dan kesulitan bernapas. Kedua penyakit ini menyerang terutama paru-paru, dan kedua agen biologis tersebut menular melalui kontak erat. Pengalaman dan pemahaman tentang infeksi COVID-19 pada pasien tuberkulosis masih terbatas. Namun perlu dilakukan langkah antisipasi terhadap orang yang menderita tuberkulosis dan COVID-19 yang mungkin akan memiliki prognosis hasil pengobatan yang lebih buruk, terutama jika terjadi putus pengobatan tuberkulosis.
pasien tuberkulosis harus melakukan tindakan pencegahan seperti yang disarankan oleh tenaga kesehatan agar terlindung dari COVID-19 serta tetap melanjutkan pengobatan tuberkulosis sesuai anjuran. Setiap pasien tuberkulosis akan mendapatkan masker bedah yang harus dikenakan saat pasien kontrol pengobatan maupun melakukan aktivitas keluar rumah yang sangat penting. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan oleh pasien tuberkulosis dan tenaga kesehatan untuk mengurangi kemungkinan penularan tuberkulosis dan COVID-19 di pusat tempat orang berkumpul dan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai pedoman Kementerian Kesehatan dan rekomendasi WHO. Meskipun metode penularan kedua penyakit tersebut berbeda, namun tindakan perlindungan administratif dan pengendalian lingkungan yang berlaku untuk keduanya adalah sama. Misalnya, pencegahan dan pengendalian infeksi dasar, etika batuk, pemisahan orang yang diduga terkena dampak penyakit. Lalu, bagaimana cara teman-teman melakukan perawatan dan pengobatan tuberkulosis pada masa pandemi COVID-19? Layanan tuberkulosis dengan rawat jalan yang berpusat pada pasien dan perawat berbasis masyarakat harus menjadi pilihan utama dalam tata laksanaan tuberkulosis pada masa tanggap darurat akibat pandemi COVID-19. Dibandingkan dengan perawatan di rumah sakit, kecuali apabila pasien mengalami permasalahan klinis yang serius sehingga memerlukan rawat inap. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi penularan COVID-19 kepada pasien tuberkulosis maupun sebaliknya. Pemberian pengobatan anti-TB atau OAT sesuai standar dan pemantauan pengobatan harus dipastikan terselenggara untuk semua pasien tuberkulosis, termasuk mereka yang ODP, PDP, dan pasien terkonfirmasi COVID-19. Perawatan dan pengobatan tuberkulosis pada masa pandemi COVID-19. Nah teman-teman, langkah-langkah di bawah ini sangat penting dilakukan untuk mencegah penularan TBC di masa pandemi COVID-19. Yang perlu teman-teman lakukan adalah sering mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga jarak, tetap berada di rumah, selalu menggunakan masker, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan bergizi. Semoga materi mengenai tuberkulosis serta pencegahan dan pengobatan tuberkulosis di era COVID-19 dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.